Visual sudah siap? Sama yang live siap ya? Kamera yang mau live sudah siap? Siap. Oke. Yang live sudah siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih kepada kawan-kawan media yang bisa hadir pada hari ini. Sesuai rencana hari ini di tempat yang mulia ini, di Majelis Ulama Indonesia kantor pusat, kita akan selenggarakan press conference seputar aksi 2 Desember Super Damai. Dan langsung saja menyikat waktu kami serahkan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, untuk menyampaikan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Kapolri Jenderal Polisi ada Muhammadnya kan, Tito Karnavian, dan seluruh jajaran dari Polri, Al-Mukarram Habib Rizik Syihab, seluruh para ulama, para wartawan, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Hari ini Majelis Ulama Indonesia merasa sangat berbahagia, bersyukur kepada Allah yang tiada terhingga. Sebab hari ini Majelis Ulama menjadi sahibul makan wal makan. Jadi tuan rumah, makan bahasa Arab, makan yang punya tempat, wal makan dan makan bahasa Indonesia. Tadi baru makan, maaf saja para wartawan. Wartawan menunggu kami paksa. Tapi makannya Majelis Ulama juga ada yang ngasih makan. Dugaan penistaan agama, atas tersangka dirinya segera masuk ke meja hijau. Hal tersebut diungkapkan agar kasusnya cepat selesai. Pasca diserahkannya berkas perkara dugaan penistaan agama kepada Kejaksaan Agung oleh Bareskrim, Ahok mengaku agar kasusnya cepat selesai. Meski mengaku tidak ada niat untuk menodai, apalagi menistakan agama tertentu, dirinya akan mengikuti persidangan maupun prosedur yang sudah ditetapkan. Saya kira bagus, makin cepat sidang makin bagus. Supaya saya bisa membuktikan, saya tidak ada niat sama sekali menista agama ajaran manapun. Saya juga tidak mungkin menafsirkan ajaran agama siapapun. Itu jelas, nanti di sidang bisa kita lihat. Saya tidak mungkin menafsirkan ajaran orang lain, apalagi menghina. Orang keluarga besar saya banyak yang muslim, bagaimana mungkin saya menghina keluarga saya? Ya berarti kita akan sidang pertama Desember. Jadi kalau dilimpahkan ke pengadilan, ya mohon dukungan doanya dari kalian dan warga supaya akan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini hari Jumat jam 10.15 dari penyidik Mabes Polri telah menyelesaikan pemeriksaan dalam proses penyidikan dan sudah menjadi berkas perkara untuk kasus dugaan adanya penistaan agama dengan tersangka Saudara Basuki Cahayapurnama. Berkas perkara sudah selesai untuk tahap pertama ini
Dan hari ini kita akan serahkan kepada Kejaksaan Agung dari Bareskrim Polri. Dan ini menunjukkan bahwasanya Polri cukup fokus, cukup sigap, cukup segera dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang sensitif, ya, seperti kasus ini. Silakan Pak Dir. Pakai kata-kata tadi ke Pak Adi. Pak kiri, Pak. Pak kiri, Pak. Tengah bawah. Ya. Pak. Takon. Bawah, Pak. Berapa nilai itu? Ya, sudah terjadi penyerahan berkas perkara tahap pertama dari Bareskrim Polri kepada pihak Kejaksaan Agung. Ada sepatah kata sebagai Basuki Cahayapurnama. Selanjutnya, kami sebagai penuntut umum akan menindaklanjuti berkas ini dengan melakukan penelitian. Kebetulan kami sudah menunjuk tim jaksa penelitinya. Ada 13 orang yang telah ditunjuk, masing-masing dari Kejagung 10 orang, dan dari Kejati 2 orang, dan dari Kejari Jakarta Utara, kebetulan lokusnya di utara, 1 orang, jadi semua 13 orang. Semua ini nanti yang akan menindaklanjuti hasil penyidikan dari penyidik Polri. Kami akan melakukan penelitian apakah menurut ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Hukum Pidana. Pemirsa, kami ajak Anda perkembangan pelimpahan berkas Ahok ke Kejaksaan. Kita bergabung dengan Wahyu Ritonga langsung dari Kejaksaan Agung. Ya Wahyu, apa yang disampaikan Kejagung dan Kepolisian? Ya baik Novi, bahwa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, tim penyidik dari Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama ke Jaksa Muda Tindak Pidana Umum. Dan saat ini kesempatan diberikan kepada Jaksa Tindak Pidana Umum, di mana mereka mendapatkan waktu 2 minggu sesuai dengan KUHAP untuk meneliti ataupun P16, dan nantinya akan menetapkan P21 dan melaporkan berkas tersebut ke pengadilan, maksud kami. Dan apabila terdapat berkas yang masih kurang, maka nantinya pihak dari jaksa akan kembali menyerahkan ke tim penyidik Bareskrim Polri terkait pelengkapan berkas. Dan di dalam berkas tersebut terdiri dari 3 bundelan dan terdapat 826 lembar ataupun halaman, di mana di dalam berkas tersebut tadi di dalam sampul ataupun cover dari berkas tersebut terdapat foto dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan di mana berkas tersebut terdiri dari terdapat saksi pelapor yang terdiri dari 12 orang, saksi TKP 5 orang, saksi ahli 12 orang dengan tersangka Ahok, dan juga saksi yang meringankan yaitu 6 orang, begitu juga saksi ahli yang meringankan berjumlah 6 orang, dan barang bukti beserta alat bukti lainnya berjumlah 16. Dan tadinya pihak dari tim penyidik Bareskrim Polri yang diwakilkan oleh AKBP Riwanto menegaskan bahwa tim dari penyidik Bareskrim Polri optimis nantinya Ahok ditetapkan P21 ataupun sebagai dilanjutkan ke pengadilan, maksud kami. Dan nantinya dan tadinya Nur Rahmat ataupun Jaksa Muda Tindak Pidana Umum optimis agar sesuai dengan KUHAP bahwa mereka diberikan waktu 2 minggu, namun dirinya tadi mengatakan bahwa diusahakan dalam waktu 1 minggu ini untuk meneliti dan juga melaporkan berkas tersebut ke pengadilan. Dan namun dari pihak Jampidum sendiri tadi tidak menjelaskan secara rinci terkait proses penelitian dari berkas yang didapat dari Bareskrim. Seperti tadi juga ada menyebutkan bahwa pihaknya kali ini tidak akan seperti kasus Jessica beberapa waktu silam, di mana pemberkasan kasus Jessica itu berulang kali dikembalikan ke kepolisian dan begitu juga sampai ke jaksa lagi. Dan untuk sementara itu laporan dapat kami sampaikan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Kembali ke Anda, Novi. Terima kasih Wahyu Ritonga melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya.
yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita terima kasih besok bapak-bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok, Pak Basuki. Terima kasih sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Tidak ada yang berbeda seperti biasanya. Ahok nampak irik bicara, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sira Prawina dan tim sukses Ruhut Sitompul. Disampaikan tadi bahwa 27 pertanyaan disampaikan penyidik dipertanyakan kepada tersangka Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pagi tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mendatangi ataupun memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri, melanjutkan proses penyidikan atas penersangkaan dirinya dalam kasus dugaan penistaan agama. Ini adalah kali pertama Ahok diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa, pada Rabu pekan lalu pasca dilakukannya gelar perkara terbuka terbatas, akhirnya penyidik memutuskan menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saya rasa terima kasih kawan-kawan dan secara cepat menyimpulkan bahwa Ahok menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kita dengarkan bersama. Dengan sahabat-sahabat pers yang sangat membantu kami. Terima kasih. Bang, pertanyaan yang dipertajam tadi apa kira-kira Bang? Dari 40 pertanyaan waktu penyelidikan difokuskan lagi menjadi 27. Semua kaitan dengan pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Sera, kaitan dengan materinya. Sekali lagi mohon maaf aku nggak bisa menyampaikan. Soal pemeriksaan yang belum dari terlapor gimana Bang? Yang saksi sama... Iya, karena itu kita percayakan kepada Mabes Polri, mereka sangat profesional. Kita terima kasih dengan polisi kita. Mereka besok lusa masih bekerja terus agar cepat menjadi kasus ini P21 diteruskan kepada kejaksaan, diteruskan ke pengadilan, biar segeralah agar kasus ini terang benderang. Kami dari tim Ahok Jarot sangat mendukung langkah-langkah kepolisian untuk tertibnya hukum, untuk seperti apa yang dikatakan Bapak Presiden kita ke-7, jadikan hukum sebagai panglima. Jadi tidak ada pemeriksaan lanjutan untuk Pak Ahok nih ya Pak ya? Sampai malam ini sudah selesai. Ya, diantaranya pada acara salah satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota, dan beberapa tempat lain. Tapi apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi SH, kemudian Aris Wendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156A KUHP dan semua ditahan. Jadi kalau saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan.
Karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas, siapa terlapor. Nah, jadi jangan mengirimkan surat, terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami, dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Menimbulkan permusuhan terhadap perorangan maupun kelompok yang berdasarkan sara. Dari hasil pemeriksaan tersangka dari tadi malam kita ketahui bahwasanya sejak pukul 20.00 WIB penyidik sudah melakukan penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka. Kemudian di samping itu penyidik juga telah melakukan langkah-langkah upaya paksa berupa melakukan penyitaan, antara lain yang pertama HP Asus Zenfone 2 warna hitam tahun 2008. Kemudian yang kedua email buni_yani@yahoo.com dibuat pada tahun 1998. Kemudian akun Facebook Buni_yani yang dibuat pada Oktober 2008. Dan yang terakhir adalah screenshot screen capture dari Facebook yang tadi malam kita tunjukkan kepada rekan-rekan. Tadi malam pemeriksaan sampai pukul 00.30, kemudian kita berikan kesempatan tersangka istirahat dengan pengacaranya. Kemudian kita rencanakan tadi pagi 08.00 kita lanjutkan pemeriksaan karena tadi malam belum selesai. Namun demikian karena ada kendala sehingga molor sampai pukul 10.00 WIB baru kita bisa mulai. Barusan pada pukul 16.00 WIB
untuk pemeriksaan tersangka telah selesai, dan untuk proses selanjutnya yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang pertama terkait dengan alasan objektifnya, yang bersangkutan selama pemeriksaan kooperatif, kemudian yang bersangkutan juga menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Kemudian alasan subjektifnya, yang pertama yang bersangkutan terkait dengan tidak melarikan diri, kita juga sudah melakukan upaya pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, dan dalam waktu dekat kita akan segera kirimkan permohonannya kepada Kejaksaan Agung RI selama 60 hari ke depan. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak menghilangkan barang bukti, tentunya barang bukti sudah kita sita semuanya dalam penguasaan penyidik. Dan yang terakhir, tidak diulanginya perbuatan, tentunya sama-sama kita harapkan yang bersangkutan kita berikan kepercayaan jangan sampai tersebut terulang di kemudian hari. Dengan alasan-alasan tersebutlah penyidik berkeyakinan yang bersangkutan tidak diperlukan penahanan. Demikian. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Ya. Pada saat pemeriksaan kemarin dilakukan penyelidikan, tapi kenapa pengacara menyebutkan bahwa penyelidikan belum selesai tapi ditetapkan tersangka? Kan seharusnya polisi melakukan gelar perkara dahulu. Yang lebih tahu adalah penyidik, bukan pengacara. Penyidik sudah punya timeline kapan itu LP masuk, kemudian kita melakukan klarifikasi, kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan. Timeline-nya mungkin rekan-rekan perlu tahu. Belum. Dan pemirsa, Special Report akan kembali usai. Ditahan oleh polisi, Buniani menjadi tersangka bukan karena sebagai pengunggah video Ahok, tapi dijerat atas statusnya atau tulisannya di media sosial karena dianggap mengandung kebencian. Apakah status tersangka yang ditetapkan polisi sudah tepat? Kita akan membahas hal ini bersama ahli hukum pidana Muzakir langsung dari kediamannya di Yogyakarta. Selamat sore, Profesor Muzakir. Selamat sore. Ya, Prof. Muzakir, polisi memastikan Buniani tidak ditahan tetapi dicekal. Dari sisi hukum pidana, Bapak melihatnya seperti apa? Jadi begini, dari sisi hukum pidana, sebutnya cekal itu sebagai tindakan lanjutan. Mungkin yang paling utama adalah harus dibahas adalah mengenai apakah tindak pidananya itu dan apakah tindak pidana yang dilakukan itu pantas untuk dilakukan pencekalan gitu. Jadi pencekalan itu harus kaitannya dengan kualitas tindak pidananya itu gitu. Maka Buniani dengan status tersangka itu harus dicekal juga atau seperti apa, Prof? Oh tidak, tersangka itu balik lagi, tersangka tergantung tindak pidana seperti apa gitu ya. Jadi tidak bisa bahwa sekaligus tersangka sekaligus pencekalan. Itu tergantung pada orangnya juga. Apakah dia frekuensi keluar negeri itu terlalu sering, potensi untuk pergi keluar negeri itu memungkinkan nggak terhadap tersangka tersebut gitu. Menurut Prof. Muzakir sendiri, apakah Buniani layak menjadi tersangka dalam kasus ini? Jadi ini agak blunder sedikit ya. Yang pertama adalah Buniani termasuk salah satu orang yang mengunggah materi yang terkait dengan dugaan penistaan agama ya. Jadi kalau dia mengunggah materi penistaan agama itu dari pernyataan-pernyataan yang bersifat publik, maka pernyataan yang bersifat publik itu adalah untuk umum. Jadi kalau untuk umum, jadi orang pidato untuk umum, yaitu bisa di-share untuk umum juga
juga nggak menjadi masalah, kecuali dalam pidato dinyatakan off the record gitu ya. Jadi kalau mereka mengunggah nggak menjadi masalah. Tapi kalau tapi kemudian dinyatakan itu bentuk yang lain daripada perbuatan konten daripada unggahannya itu, menurut saya itu harus dilihat dari konteksnya. Kalau dia hanya misalnya mengunggah Al-Quran Al-Ma'idah 51, ya tindakan mengunggah materi Al-Quran 51 itu bukan sebagai tindak pidana. Polisi mengatakan Buniani dijerat sebagai tersangka bukan karena mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, tetapi yang menjadi masalah adalah tulisan atau caption di akun Facebook Buniani yang justru menurut polisi bisa menimbulkan kebencian seperti itu, Prof. Ya, saya kira gini, materinya itu apa di dalam akun itu ya. Jadi kalau materinya di dalam akun itu juga menyinggung-nyinggung isi daripada ajaran Islam yang diimaninya, ya itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menimbulkan apa yang disebut sebagai tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum gitu. Prof, banyak orang yang akhir membandingkan antara kasus Ahok dengan kasus Buniani. Ahok menjadi tersangka setelah polisi mendengarkan keterangan dari saksi ahli bahasa, saksi ahli hukum pidana, dan juga saksi ahli agama. Sementara Buniani tanpa mendengarkan saksi ahli yang tadi saya sebutkan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Prof Muzakir melihat hal ini? Jadi memang ini yang menjadi masalah di dalam penegakan hukum ya. Penegak hukum itu harus memiliki standar yang jelas tentang perbuatan mana yang dianggap sebagai penodaan dan perbuatan mana yang sebagai penghinaan atau perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hubungannya dengan komunikasi publik seperti ini gitu ya. Dan terhadap perilaku atau terhadap orang yang disangka juga harus diperlakukan yang sama. Kalau ini terjadi seperti itu berarti dalam hubungan dengan ini telah terdapat perlakuan yang tidak sama gitu terhadap tindak pidana yang sama, perlakuan yang tidak sama gitu. Saya kira ini harus standar gitu ya. Kalau misalnya benar materinya dari Buniani ini adalah hanya mengutip Al-Quran saja, sesungguhnya itu bukan sebagai perbuatan hal yang materi yang berhubungan dengan yang disangkakan itu ya, misalnya membangkitkan kebencian kelompok dan sebagainya, karena dalam agama memang mengatur yang seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya tindakan disebut sebagai penodaan kan harus jelas dalam hukum pidana itu termasuk kualifikasi tindak pidana tertentu yang dikualifikasi sebagai tindak pidana itu harus jelas juga. Misalnya kata-kata dibohongin atau dibodohin. Nah ini kata-kata yang kalau dihubungkan dengan kitab suci memang kualitasnya berbeda dengan kata-kata yang disampaikan kepada orang perorangan atau mungkin yang tidak berhubungan dengan masalah kitab suci gitu. Baik, untuk kasus Pak Ahok sendiri, apakah menurut Profesor dari sisi hukum pidana, apakah Pak Ahok ini sudah selayaknya ditahan dengan status sebagai tersangka, ataukah langkah polisi saat ini sudah benar, Prof, dari sisi hukum pidana? Jadi sesungguhnya tadi balik lagi masalah ditahan atau tidak ditahan itu mestinya harus keputusan yang dibuat oleh penyidik ya, tidak boleh oleh lembaga yang lain gitu. Jadi dibuat oleh penyidik, dan penyidik menahan itu tentu saja harus ada alasan menahan dan tidak menahan gitu ya. Nah umumnya kalau menahan tidak menahan itu ada dua unsur, subjektif dan objektif. Nah mungkin yang objektif tidak menjadi masalah, yang paling penting perasaan subjektif atau keputusan pertimbangan yang subjektif itu harus diobjektifisir dalam kaitannya dengan kepentingan publik gitu ya. Jadi kalau misalnya subjektif saya kira itu nanti bisa salah ya. Maka istilah bahasa hukumnya adalah perasaan subjektif dalam menilai fakta, apakah dia melarikan diri dan sebagainya, itu harus diobjektifisir yang orang pada umumnya itu bisa menerima orang itu ditahan dan orang pada umumnya menerima bahwa orang itu tidak ditahan. Tapi di sisi yang lain hukum harus ada equality before the law. Jadi mereka kalau misalnya berkualitas seperti itu ditahan, ya yang lain ditahan juga sama-sama ditahan. Kalau yang kualitas seperti yang lain tidak ditahan, itu juga tidak ditahan. Jadi ada standar dalam praktek begitu. Baik, Profesor Muzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, langsung dari Yogyakarta. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di iNews Petang. Terima kasih, Prof.
Ya, Lofi, hingga saat ini pihak kepolisian tengah melengkapi berkas perkara terkait dengan kasus penyebaran informasi yang berujung pada permusuhan karena bermuatan sara dengan tersangka Buniani. Dan memang berdasarkan rilis kepolisian kemarin, kepolisian akhirnya memutuskan untuk tidak menahan Buniani meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran informasi yang berujung pada permusuhan karena bermuatan sara ini dengan sejumlah pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif yang diungkapkan oleh kepolisian karena Buniani dinilai cukup kooperatif dan telah menjawab seluruh sekitar 27 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sementara alasan subjektif dari pihak kepolisian adalah Buniani dinilai tidak berpotensi mengulangi perbuatan pidananya dan tidak ada kemungkinan Buniani untuk melarikan diri dari proses pemeriksaan lanjutannya. Dan memang meskipun tidak ditahan, Buniani tetap akan dicegah. Kepolisian telah melakukan pencegahan Buniani ke luar negeri selama 60 hari. Ini dihitung pasca ditetapkannya Buniani sebagai tersangka sejak Rabu pekan ini. Dan Lofi, memang kasus ini bergulir sejak Buniani mengunggah potongan video pidato Ahok yang mengutip ayat suci Al-Quran di Kepulauan Seribu pada 6 Oktober 2016 lalu. Dan berdasarkan keterangan dari saksi ahli yang menjadi unsur pidana adalah keterangan atau caption pada saat pengunggahan foto, maksud kami pengunggahan video pidato Ahok yang merupakan adanya ajakan atau adanya permusuhan dengan bermuatan isu sara sehingga membuat Buniani disangkakan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dan Buniani terancam dengan pidana maksimal penjara selama 6 tahun. Lofi, demikian yang bisa kami sampaikan sementara dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Randu Dahlia atas informasinya langsung dari Polda Metro Jaya.